Allah bil rakha ya'rifka bi syiddah wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Dan pada riwayat selain Imam Tirmidzi telah diceritakan bahwa Sayyidina Abdullah bin Abbas atau yang sering disebut dengan Ibnu Abbas, beliau ikut Rasulullah SAW menunggang bagal. Nah, sewaktu beliau ikut Rasulullah menunggang bagal, Rasulullah mengajarkan kepada Ibnu Abbas beberapa kalimat. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ibnu Abbas, ihfazillah tajidhu amamak. Peliharalah sesuatu yang diperintah memeliharanya. Tajidhu amamak, niscaya engkau dapati Allah itu di depan engkau. Yang kedua, ta'arraf ilallah birrakha ya'rifka bisyiddah. Kenallah engkau kepada Allah pada waktu lapang, niscaya Allah akan kenal kamu pada waktu sulit. Yang ketiga, wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah bahwa sesuatu yang luput ia akan engkau, tidaklah dia mengenai engkau, dan sesuatu yang mengenai engkau tidaklah dia luput akan engkau. Yang keempat, wa'lam anna nasra ma'as sabri. Ketahuilah bahwa pertolongan itu beserta kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, bahwa kelapangan itu beserta kesusahan. Wa anna ma'al usri yusra. Yang keenam, bahwa beserta kesusahan itu ada kemudahan. Jadi yang kelima, wa annal faraja ma'al karbi, bahwa kelapangan beserta kesusahan. Yang keenam, wa anna ma'al usri yusra. Para muhibbin rahimakumullah, 6 kalimat ini yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ibnu Abbas. Yang pertama, ihfazillah tajidhu amamak. Telah dijelaskan pada minggu yang dahulu bahwa pengertiannya ihfazillah itu adalah peliharalah sesuatu yang Allah memerintahkan kita untuk memeliharanya. Secara umum artinya adalah ittaqillah, takwalah kamu kepada Allah. Tajidhu amamak, niscaya engkau dapati, engkau jumpai Allah di depan engkau. Maksudnya, takwalah engkau kepada Allah, niscaya Allah akan memelihara engkau dari tiap-tiap sesuatu yang merusak iman, i'tikad, dan agama engkau. Artinya, andai kata kita ini takwa kepada Allah, maka iman kita, i'tikad kita, agama kita dijaga oleh Allah. Tidak akan mudah tergoda, tidak akan mudah terbawa arus yang tidak baik kalau kita takwa kepada Allah. Orang yang takwa kepada Allah, andai kata diberi Allah nikmat, maka nikmat itu membawa kebaikan baginya.
takwa kepada Allah, andai kata dia mendapat musibah, musibah itu akan mengangkat derajatnya. Jadi segala sesuatu yang diberikan Allah kepada orang yang takwa itu akan meninggikan derajatnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang yang takwa itu jangan dianggap bahwa mereka terlepas daripada bala dan bencana. Kan seolah-olah ini hadis mengatakan bahwa takwalah kepada Allah, niscaya Allah akan memelihara engkau. Arti dipelihara itu bukan berarti orang yang takwa itu tidak ada bala bagi mereka, tetapi bala itu ada bagi mereka, namun bala itu meninggikan martabat mereka, dan Allah menjaga agar bala itu tidak merusak iman dan akidah serta agama mereka. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan, makin tinggi keimanan kita, makin tinggi ketakwaan kita, makin berat bala yang kita terima. Rasulullah SAW bersabda, yubtalan nas ala hasabi dinihim, faman thakhuna dinuhu ishtadda bala'uhu, wa man da'ufa dinuhu da'ufa bala'uhu. Dibalakan manusia atas kadar agama mereka. Barang siapa yang tebal kuat agamanya, ishtadda bala'uhu, bersangatan balanya. Barang siapa yang lemah agamanya, lemah imannya, maka inting juga bala yang diberikan kepadanya. Abu Sa'id Al-Khudri, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man asyaddun nas bala'a? Siapa manusia yang paling banyak, yang paling bersangatan mendapat bala? Qala, Rasulullah bersabda, al-anbiya, para nabi. Nah, jadi ketakwaan kita kepada Allah itu bukan berarti menjaga kita kena bala. Justru orang yang lebih takwa makin banyak bala yang diterimanya. Tetapi karena takwanya itu Allah jaga agar bala itu tidak merendahkan derajatnya, bahkan sebaliknya meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita berpikiran bahwa kenapa aku sudah menjunjung perintah Allah, sudah menjauhi larangannya, kenapa hidupku masih miskin. Itu kada ada hubungannya. Jangan kita anggap bila takwa pasti kaya, kada tentu. Yang dijamin Rasulullah, kalau kita takwa, kita selalu dalam kebaikan. Andai kata jadi kaya, kaya yang baik, jadi miskin, miskin yang baik, sihat, sihat yang baik, sakit, sakit yang baik.